Oke, teman-teman, selamat datang di podcast pertama gue. Ini gue bersama pembasket sombong. Ada teman gue dari SMP, perkenalkan boleh? Halo, perkenalkan nama saya Gaid Sadori Aisyan dan Dan juga sebelahnya, saya Muhammad Akmal Khairul Umam. oke betul. Jadi mereka berdua tuh teman SMP gue, lebih tepatnya di kelas gue. Mereka tuh adalah anggota MPK. Gaza anggota MPK dan Akmal itu ketua MPK dulu. Oke, nah kita pengen tanya-tanya dulu nih. Gak usah formal, kita nyantai aja nyantai. Oke. Bukan wawancara kerja. Oke. Bener kan? Siap. Nah, gue mau nanya dulu nih, kesibukannya apa belakangan ini? Kalau Gaca kan tadi susah banget ngundang Gaca, teman-teman. Karena dia tuh nggak bisa. Sibuk ya, Gue bilang besok ya malam Sabtu nggak bisa ya mau tampil hari hari Sabtu hari Jumatnya mau tampil teh anjay coba teh. Hari ini mau tampil ya? Mm-mm. Tadi pagi, tadi pagi. Tampil apaan tuh? Saya tampil drama buat tugas bahasa Indonesia. Oh, oke berarti itu kesibukan tuh nggak sih? Oh enggak, itu tergantung. Jadi itu lebih ke tugas. ya lebih ke tugas. Jadi untuk minggu ini tuh saya full tugas. Bagai itu praktek atau tugas ya kayak nulis-nulis biasa gitu. Untuk yang prakteknya yang pertama ada prakarya. Di situ kami bikin minuman dari jus atau apa dan juga Tugas video ini. Nggak, lanjut. iya, Oke. iya dan juga drama yang hari ini udah ditampilin tadi jam 10. Oke. Kalau Akmal mah, kesibukan apa belakangan ini mal? Paling saya sibukan hari ini paling ya gak jauh beda lah dari passion saya itu olahraga paling ya tiap Olahraga. ya kita nge-push lah seminggu Masih 3 paham, kali bos. ya lari itu. Oh, Paling kita basket perali sama karcer berarti ya? futsal ya insya Allah. Insya Allah perali karcer. Gak ada sih kalau tugas paling tipis-tipis aja lah. Tapi basket masih pada jalan nih teh. Masih alhamdulillah masih. Karena kebetulan mereka tuh dari SMP emang basket. Jadi di sekolah tuh pas mereka dribbling tengah-tengah lapangan, cewek-cewek pada gitu. Apalagi si Iki ya. Itu gak bisa itu. Oh Iki Kaptennya si Iki. Iki Si itu Iki, harusnya si paling Iki. ganteng di SMP. Tah bener si Iki tuh. Primadona. Nah, itu tuh pengen nanya-nanya dulu nih. Di SMA atau SMK tuh ikut organisasi nggak? OSIS atau MPK? Untuk di SMA kali ini saya nggak ikut organisasi apapun. Pramuka mungkin? Pramuka nggak diwajibin juga. Hmm. Jadi saya ikut basket aja ngelanjutin dari SMP. Oh, berarti fokus ke ekskul Betul. basket itu ya. Kalau Akmal ikut MPK, apakah melanjut MPK? Alhamdulillah sampai saat ini masih ikut OSIS sampai periode 2. Oh, berarti SMP teh MPK, SMA OSIS. Ya SMP tuh MPK, terus OSIS. Udah MPK jadi OSIS. Terus SMA itu OSIS satu periode anggota, satu periode sekarang saya ketua Sekbid 5. Tadinya saya disuruh nyalonin ketua OSIS nih, cuman pikir-pikir daripada nantinya chaos ya. Kenapa? Mending Kenapa mikir chaos? ya Coba dulu. gini masalahnya. Yang pertama, saya tuh belum siap lah ibaratnya untuk memimpin gitu, untuk memimpin ranah OSIS gitu yang banyak lah kayak wah harus bikin proker harus ini. Kayaknya takut daripada saya salah gitu. Ya emang tidak salah itu buat mencoba ya, Betul. tapi menurut diri saya tidak belum siap. Ya intinya begitu. Tapi guru-guru juga udah nyaranin kayak Akmal maju aja ke TOS, Akmal ini ke TOS. Kayaknya enggak deh soalnya masih ada kesibukan lain gitu. Oh, jadi nggak ngambil ketos itu ya? Ya enggak ngambil. Tapi saya lanjut periode 2 sebagai ketua Sekbid 5 ya olahraga. Sama aja sih sibuk juga. Iya, sama setiap Ternyata, organisasi iya. pasti ada kesibukannya nggak Iya, sih? sama. Iya. Oke, balik lagi. Pertanyaan selanjutnya nih. Menurut kalian, gimana tentang anak organisasi entah itu MPK atau OSIS yang dia tuh cuman FOMO? Tahu FOMO gak sih? Tahu. Buat cuman ini loh gue anak MPK, ini loh gue anak OSIS, tapi secara kinerja dia tuh di organisasi kurang. Nah, itu menurut kalian gimana? Sudut pandang kalian? Itu sangat disayangkan sekali ya, karena organisasi di sekolah itu ya fungsinya itu buat memajukan sekolah gitu, mengembangkan sekolah. Mengembangkan skill pribadi gak sih? Ya skill Dua-duanya. pribadi sama sekolah juga dong, Oh, biar oke. itu ya. Balance ya. Tapi kalau masa buat FOMO doang itu wah jangan dipakai lah, jangan buat ya jangan FOMO buat ke organisasi tersebut, kan bisa pakai kayak misalnya tren-tren lain lah. Ya Betul. karena organisasi tersebut sangat penting itu buat sekolah. Tuh, kalau Akmal gimana mal?
Apakah harus udah mending keluar aja yang kayak yang FOMO mah gitu atau Enggak gimana? sih. Sebenarnya kalau Siapa tahu. kalau FOMO organisasi itu ya nggak apa-apa. FOMO kita, wah ada kayak ketertarikan nih buat ikut organisasi. Tapi dengan catatan harus terima segala resiko ya, Tanggung tanggung jawab juga. jawab. Ya jangan sampai ikut tiba-tiba malas. Nah itu yang bikin organisasi hancur. Rata-rata organisasi kurang jalan tuh karena satu komunikasi, dua karena itu ada orang yang ngehambat kayak FOMO. Terus selanjutnya bakal males kayak malas rapat lah, malas beraspirasi lah. Karena Sedangkan dari awal OSIS niatnya ya, tuh udah males ya. ya sedangkan di OSIS tuh kita tuh bukan dituntut sih, lebih ke harus untuk jadi contoh yang baik buat Siswa. sekolah, ya siswa, dan kita juga harus bisa menyampaikan hal-hal positif dan apapun lah program secara konsisten ya. Jadi jangan sampai lah FOMO itu sebenarnya bagus untuk, tapi dengan catatan Tanggung jawab. konsisten dan tanggung jawab. Anjay, betul 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 betul. Betul. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Untuk kedepannya, kan ini kalian tuh kelas 11 ya. Setahun lagi jadi agit, guys. Aduh, Agit. bulan Aduh. Juli nih, bulan Juli. Selamat berjuang di bulan Juli. Untuk planning kalian apa di kelas 12? Apakah pengen, kan ada yang pengen nyari kerja dulu dari kelas 12 dicicil. Ada yang pengen target nih, pengen kuliah di sini berarti harus dipersiapkan ini. Kalau kalian gimana? Bakal langsung nikah mungkin? Boleh gitu. Dari Akmal dulu coba. Oh, dari saya oke. Hmm. Dari saya kebetulan ya aku punya teman-teman yang udah kelas 12 yang udah pada kuliah, yang udah siap ready apapun. Dan ini contohnya satu Ya. teman saya ya. Jadi untuk planning ke depan untuk kelas 12 saya akan nyicil UTBK dari sekarang dan berlatih TKA. Jangan lupa untuk istirahat dan juga latihan fisik karena fisik mental kuat itu bisa mempengaruhi untuk kinerja belajar kalian. TK angkatan kalian tuh Desember Oktober kalau nggak Oktober. salah Oktober ya. Dimajuin. Bulan berapa bulan lagi ya? Juni, Juli, Agustus, September. 4-5 lah. Wih, 4 atau 5 bulan. Ya segituan. Lumayan. Udah ada persiapan? Insya Allah. Insya Allah. Kita mau ngambil dulu dua jurusan yang relevan dulu lah buat kuliah nanti apa. Ya, kalau Getsa planning ke depan apa, Sa? Ya sama seperti Akmal. Nikah? Tong waka tuh, Sa. Apa sih? Masih muda. Lu juga Sa. apa-apa. Masih muda. Lu juga apa-apa. Ya sama kayak Akmal tadi, saya juga butuh persiapan buat TKA, buat SNBP ataupun SNBT. Kalau misalnya amit gak keterima SNBP. Untuk TKA ya lumayan, saya udah nyoba-nyoba nyicil buat ngerjain soal. Kan ada banyak tuh kayak ya betul tryout. Website Coba-coba dulu tryout, kan suka ada tuh yang gratis. Nah, Nah, cobain. Terus ada tuh yang pakai AI, kan ada yang belajar ada oleh. banyak, Nah, banyak. Memanfaatkannya. betul, memanfaatkan AI Bukan buat curang tapi buat belajar. betul. Terus buat SNBP ya mungkin nilai-nilai rapot kalian juga termasuk saya harus jangan gimana ya, bukan dituntut, seharusnya jangan turun. Jadi minimal Konsisten. ya seimbang ataupun naik. Nah itu yang lebih baik naik gitu. Benar. Tapi selama ini nilai aman, alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Mama. Alhamdulillah. Aman kayaknya. Masuk Insya Allah ranking. aman. Ranking alhamdulillah masuk terus. Anjay. SMP. Alhamdulillah. Bagus. Prod. Kalian tuh udah punya pacar? Dari apa? Tuh ya. Ini Gila, apa punya ini pacar pertanyaan langsung apa lempar-lemparan, Ini guys Dari apa? Boleh. Dari Om. Oh, saya mah enggak pacaran. Boleh ganti topik lain. Enggak. Skip dulu. Kayak ini pertanyaan doang, ini mah nanya doang. Enggak apa-apa, punya. Udah saya enggak bakal nanya namanya siapa, rumahnya di mana, umur berapa, enggak bakal. Sok, Sa. Saya gak punya. Walah, Iya, saya gak bucin punya. terus, Punya beren. Parah kalau nggak diakuin, Ada. Wadah, Biasanya ngomong ada. gini, ya oke. Udah berarti ada, dah gitu. Nah, kita karena pacaran ya. Oke, gak apa-apa. The hell. Kan pacaran tuh ada cewek yang kayak kalau misalnya kita tinggal dikit kayak kamu kemana aja sih ini. Ada juga cewek yang kayak belajar olahraga apa ada yang support, ada yang bikin kita down. Nah, tanggapan kalian gimana tentang cewek yang kayak gitu? Saya ngerti, coba aku.
Oke oke. yang gimana? Oh, seharusnya ya saling support lah. Saya support Ya kan. karena yang ngejalanin 2 orang. Tuh, tapi kan ini gimana ya? Enggak. Kita ganti pertanyaan aja. Boleh, Tapi boleh, masih tentang perempuan. Ya, Tanggapan kalian nih, gimana tentang perempuan yang ngikutin standar TikTok? Tahu nggak? Yang kayak 24 ya, jam harus stay terus, ya komunikasi harus, terus. harus kayak gini ya. Ah, Ya. ada juga yang kayak nggak mau makan di sini, maunya di sini. Sedangkan perekonomian kita lagi problematik. Itu sih tergantung ceweknya sih. Kita sebagai laki-laki paling apa ya? Kayak nggak bisa gitu, nggak bisa kayak kalau mereka udah standar TikTok ya udah, mau gimana lagi? Kadang kita kita ngasih tahu yang benar juga, pasti mereka balik laginya ke apa yang mereka benar. Jadi Sepakat. ya kayak gitu. Sepakat. Jadi Singkat padat sepakat. mau gimana pun juga ya itu mah kalau mau berubah balik lagi ke dirinya sendiri. Ya sih bener-bener. Si Gesa itu pernah pacaran gak sih? Pernah. Kapan? Buset, Boleh. banyak sih Gesa sama Apa? Itu mah banyak pemain basket gitu. Iyalah, Kamu pasti kan banyak yang basket itu juga. gitu. Bisa diedit nih jadi Dani Sumargo nih mukanya. Enggak, jangan ngizin editor. Editor masih pemula. Jangan guys. Kayak lamun misalnya udah 100 subscriber ke atas, insya Allah. Ayo doain guys. Ya doain, Ayo guys, support ya subscribe. teman-teman. Support dari nol. Tuh. Apa Sampai- tadi pertanyaan? Aku kan poho. Ini tentang tanggapan tentang cewek standar TikTok. Oh, jadi mungkin menurut saya itu gimana ya? Deket, Bang. Hah, gini. Segini, Bang. Kalau cewek yang standar TikTok itu kayak nggak punya pendirian gitu. Bukan gue yang ngomong. Bukan gue yang ngomong. Beliau yang ngomong. Oke, lanjut. Jadi ya gimana ya? Harusnya kita tuh tampil berbeda, bukan pengen sama. Ya, kayak misalnya teman-teman kita nih punya HP iPhone gitu. Kita jangan pengen HP iPhone, jangan. Kita pakai berbeda aja gitu. Harus tampil beda, harus tampil ya berbeda gitu. iPhone-nya lebih mahal gitu. Nggak usah kita bersyukur gitu ya kan. Ya Utamakan fungsi jadilah diri frekuensi. sendiri gitu. Itu bersyukur jadi diri sendiri. Anjay. Oke. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir. Enggak sih. Lebih ke permintaan terakhir. Amanat kalian untuk generasi selanjutnya apa? Untuk adik kelas mungkin. Rubah mindset kalian, Aja. Karena semua tergantung mindset. rubah pola pikir kalian. Pokoknya apapun kegagalan kalian, jangan sampai membuat kalian down. Karena kesuksesan itu semua berawal dari kegagalan. Catat. Ya, begitu. Silahkan. Konsisten itu kunci. Jadi kalau misalnya kalian gagal, itu bukan tok gagal, tapi itu ada jalan lainnya. Jadi kalian harus tetap berusaha, tetap jangan menyerah, dan juga tetap berdoa gitu. Menjalankan apa yang bisa kalian lakukan selagi itu di jalan yang baik. Oke. Last question. Gimana tanggapan kalian tentang kalian punya teman meren? Punya, tentu dong, ini pasti. Punya. Ini Oh iya teman benar, kita. nggak salah. Semua Maksudnya teh, teman. kan ada temen yang kalau misalnya kita pengen berkembang atau berubah tuh ada yang support kayak ayo ini nih. Ada juga yang kayak nyinyir di belakang atau mungkin nggak suka ketika kita berkembang. Itu tanggapan kalian gimana? Sebenarnya teman yang support benar-benar support tuh bisa kelihatan. Tapi rata-rata teman yang support benar-benar support itu jarang sih. Banyaknya kayak mereka ya tepuk tangan di depan, pas lagi gagal malah diomongin atau apapun gitu. Bukan asal bicara, tapi ini pengalaman aku sendiri ya. Kayak Pengalaman. aku nih lagi gagal, tapi mereka tuh kayak support, semangatin tapi dengan kayak sarkas gitu. Giliran saya berhasil kayak selamat ya, udah cuek gitu aja. Kayak apa sih, aduh. Iya, emang kadang ada yang nggak terima Ya ketika pasti aja ada teman Pasti yang kayak ada. gitu. Tapi alhamdulillah sih sejauh ini teman-teman saya support. Adalah sebagian yang kayak gitu, pasti ada. pasti. Oke. Ya,
Pasti Alhamdulillah. nggak, gue tebak. Getsa pasti gini. Kalau misalnya ada teman yang nggak support, udah tampol aja udah tempat. Enggak dong. Enggak. Justru kalau misalnya ada teman yang gak support itu jadi acuan gitu, jadi penyemangat kalian. Dimana ada ejekan-ejekan atau ada nyinyir-nyinyir itu harus lebih semangat kalian. Sepakat. Betul. Sepakat. Ya kita harus syukuri juga kalau misalnya ada teman-teman yang support. Ya kalau misalnya mereka sedang dalam kesusahan juga kita harus support balik gitu agar mereka dapat timbal baliknya bisa nyaman sama kita gitu. Ya, Jadi harus saling feedback mungkin. betul. Masa mereka yang support kita gak ngasih support lagi gitu. Eta bener guys. Dimana kan ada dalam apa? Kalau misalnya kita berbuat baik kepada orang lain, pasti orang lain berbuat baik juga pada kita. Nah itu Betul. begitu baik. Oke. Mungkin di season depan gue bakal ngadain kayak marathon. Enggak. Waduh. Enggak. Enggak bercanda ya. Boleh. Enggak lah. Oke. Mimpi. Iya, bener Bisa. sih, bener. Insya Allah. Harus mimpi dulu. Mimpi. Karena Pasti semua akan berawal dari tercapai. mimpi. Betul. Amin. Amin. Betul. Amin. Bang Raja Arab. Enggak, canda. Kalau apa ya, idola yang kalian idolakan siapa? Kalau gue dulu ya, kalau gue kan Oleh Romeni, tau kan? Tahu. Oh, idola yang kalian idolakan siapa? Kalau gue dulu ya, kalau gue kan Oleh Romeni, tau kan? Terus ya. Cantik jelita kau bikin saya salah tingkah melulu. Betul, ikonik Oleh Romeni. Karena kan itu kan ada artinya, anjir. Katanya setiap selebrasi itu ada artinya. Kalau Oleh Romeni kan artinya itu kan angkat kepala kalian bagaimanapun kondisi kalian kan. Nah itu karena gue termotivasi dari selebrasinya. Terus ya hampir semua ucapan yang dia ucapkan itu memotivasi gue. Kalau kalian siapa? Oh bebas ya idolanya. Bebas. Gak harus orang Indo ya. Editor boleh rubah jadi muka Neymar. Boleh. Nih saya kenapa idola Neymar karena gini. Tengil. Your tongue for the picture. You're so pretty, you're so popular. I just wanna be your sweetheart. Yes, Tengil. apapun keadaannya, apapun kejadiannya tengil solusinya. Tuh, Tengil asal jago. Ya, bercanda. Tapi emang sih idola saya Neymar karena indah aja gitu dilihatnya permainannya. Tapi kalau sekarang ya banyak yang ngeledek sih kaki kaca katanya. Iya sih. Apalagi zaman dulu zaman di Barca ya. Iya. MSN. Bukan Bukan MNC. MSN. Messi, Neymar, Suarez. Oh ya itu ya MSN. pasti tahu lah itu. Tahu lah. Tapi sekarang Boleh idola kan? saya beralih ke dunia lari. Oh, Kayak Roby Sianturi, kayak itu yang rekor maraton itu Sebastian Sawe gak tahu lagi. yang Kan 42 kilo dalam 1 jam 59 menit. Ah, gak tahu ya. Getsa juga bisa sih itu mah. Oh, Gaitsa. Sprint ya, atlet sprinter gitu. Boleh dari Gaitsa apa Gaitsa? Siapa sa? Aduh banyak idol saya mah. Ucir banyak banget nih. Bagus berarti motivasinya banyak. Ya betul. Siapa sa? Salah satu ya. Salah satu B.J. Habibie. Wis, itu mah idola semua orang gak sih? Iya, itu sangat termotivasi buat saya karena kerja kerasnya membuahkan hasil, membanggakan Indonesia. Juga demi Indonesia itu mimpi-mimpinya rela gugur gitu. Betul. Hanya demi bangsa kita. Tapi selain perjuangan B.J. Habibie juga terkenal karena kesetiaannya terhadap Ainun kan. Nonton filmnya gak? Setia mah udah seharusnya nggak sih setia? Iya, karena dari awal juga harus udah setia gak sih? Iya sih. Dari Ya, menjalin hubungan. Tuh. Jarang tuh orang-orang zaman sekarang kayak B.J. Habibie guys. Tapi saya sih nekenin ke itunya, ke yang Pendidikan ya. kerja kerasnya. Iya. Ya, betul. Untuk yang kesetiaannya sih belum ditekankan ke situ ya. Oke. Kan itu kan kuliah tuh pindah-pindah ya. ITB kan atau UI sih dia tuh? ITB Iya. terus ke Jerman. Jerman, betul. Terus di Jerman tuh dia tuh pengen bikin seminar di Dirgantara di Indonesia, tapi sama negaranya nggak disupport kan. Sama maksudnya tuh pada zaman itu, dengerin dulu sebelum zaman itu tuh masih Iya. masih ada keraguan terhadap B.J. Habibie, jadi mungkin kurang disupport.
support sebenarnya negara kita tuh. Nah, Support akhirnya banget malahan. Ya. akhirnya ditarik di Indonesia dan alhamdulillah berkembang di Indonesia gitu. Tuh, langsung serius tuh, panik dong. Gitu guys. Oke. Lanjut ke sesi akhir ya. Kata-kata dari kalian. Gak Tadi cuma udah. satu kata. Ya, itu harapan termasuk kata-kata kah? Kan ada kata-katanya di Oke, harapannya oke, ada oke. kata. Tapi nggak apa-apa boleh. Dari mangga, saya, mangga. Nanti eh, kurang di klip deh buat di IG. boleh. Sok. Eh, apa ya? Kata-kata Akmal hari ini. Gini, usahakan doamu. Apa sih? Doakan usahakan doamu. Apa sih? Bener gak? Kebalik gak? Bentar. Usahakan doamu, Doakan usahamu. doakan usahamu. Bener sih. Usahakan doamu, doakan usahamu. Anjay, Getsa. Si Getsa. Mimpi tanpa usaha itu hanya bualan semata. Singkat, padat, pedas. Intinya mah jangan banyak wacana, langsung action. Karena kata siapa ya gue lupa. Kalau misalnya kalian punya ide, 100 ide percuma akan kalah dengan satu aksi. Sakit tuh tuh orang mah. Bentar, ini teh. Sepakat. Sepakat. Bareng-bareng 1, 2, 3. Sepakat. Nah, Dengar. kenapa gini ya? Oh, gini. Saya mah gini. Gini. Gak tau. Gini weh. PD. Nah, tapi orang belum punya closing. Gimana ya closingannya ya? Oke, bener sekian. Oke, teman-teman, kita sudah berbincang-bincang dengan mantan ketua MPK dan juga mantan anggota MPK gue masa-masa SMP. Gue juga dulu sempat anggota MPK tapi keluar atau dikeluarkan mungkin, nggak tahu. Mungkin sekian, semoga ada pesan dan kesan dari diskusi kami hari ini. Semoga bermanfaat ke kalian semua. Sampai jumpa di video gue selanjutnya, entah itu dengan siapa. See you the next video. Bye-bye. Bye.